welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @gilgalteens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Come on church, let's praise Jesus together. Hands up. Give 34 ways within the future. My dreams are small compared to yours. What should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord. Every little thing's gonna be alright.
Put your hands together tonight. Hey, hey. For he is awesome. Let praise awaken inside of every heart. For he is awesome. Our God is awesome. Shaking as we're singing loud, for he is awesome, our God is awesome. You are faithful and you're able to do anything, so I trust you, never doubt you, 'cause you hold it all. Say, every day of my life I'll praise you, every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Whoa, hey, hey, hey. The ground is shaking, the ground is shaking as we're singing loud, for he is awesome, our God is awesome. You are faithful and you're able to do anything, so I trust you, Lord, so I trust you, never doubt you, 'cause you hold it all. Say, every day of my life I'll praise you, every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Every day of my life I'll praise you, every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Whoa, hey, hey, hey. Come on, let's clap your hands in the rhythm. Let praise awaken in this generation. Let praise awaken all around the world. Let praise awaken in this generation. Let praise awaken all around the world. Every day of my life I'll praise you, every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Oh, every day I'll praise you, every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Whoa, hey, hey, hey. We give you praise for Jesus. Dimanapun kalian berada, di situasi apapun hidup kamu, Tuhan selalu akan besertamu, menjagamu dan melindungimu. So aku cuma mau ajak kita sama-sama menyembah lagu ini, membawa lagu ini sebagai pujian yang harum bagi Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. We worship You, Jesus. Kau Allah satu-satunya yang selalu hadir bagi hidup kami. Kami mau declare dan katakan, Engkau Allah satu-satunya, dan Engkau selalu akan menjadi Allah bagi hidup kami. Thank You, Jesus. Just take your time. Come on, let's worship Him. Nikmati waktu bersama Tuhan. Kau sumber pengharapan kami, sumber perlindungan kami, Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau selalu penuhi ruangan yang kosong di dalam hati kami Tuhan. Engkau Allah kami. We want to worship You deeper and deeper again, Jesus. Here I am to worship
apapun yang kami sedang alami, kami mau declare Tuhan, kalau Engkau Tuhan Allah di atas segala raja. Kami bersyukur dan terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, amin. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Dan dimanapun teman-teman berada, teman-teman semua siap untuk mendengar firman Tuhan. So sit upright, set your best condition buat kita bisa mendengarkan firman Tuhan sama-sama dalam keadaan yang fokus, karena kita mau belajar sama-sama. Let's pray. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah dengan baik. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, telinga dan pikiran kami, supaya waktu firman Tuhan disampaikan kami bisa mengerti dengan jelas apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami untuk kami bisa mengerti firman dan kami bisa menjadi pelaku firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Apa yang terlintas di benak teman-teman waktu dengar kata kebebasan? What comes to your mind when you hear word freedom? Pasti banyak banget. Dan aku yakin beberapanya adalah kayak gini. Bebas, lepas, nggak diatur-atur. Aku bisa sesuaikan dengan apa yang aku mau. Suka-suka gua. Right. Bebas, bener. Freedom, punya kebebasan. Nggak ada yang mengatur. Kita bisa punya kreasi sendiri atas apa yang kita mau. Nah, tapi hari ini kita mau sama-sama bahas freedom dan kita mau belajar tentang freedom, teman-teman. Nah, aku mau cerita dikit. Teman-teman, karena ini bulan Agustus, kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Do you guys know, kalau kita belajar sejarah, dulu itu kita dijajah sama bangsa lain. Kita dijajah sama Belanda, habis itu kita dijajah sama bangsa Jepang, dan sekarang kita mengalami kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita bukan lagi bangsa yang dijajah, kita bukan lagi bangsa yang mesti menuruti apa yang bangsa lain untuk katakan, tapi kita adalah bangsa yang merdeka. Kita bisa menjadi bangsa yang punya tujuan sendiri, kita mau ke depannya, masa depannya mau ngapain, kita bisa punya penghidupan tanpa punya tuntutan dari bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena kita merdeka. And you guys know, Indonesia mengalami kemerdekaan itu bukan kayak gitu doang. Nggak cuma kayak snap of fingers, tapi ada pahlawan-pahlawan kita, pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia yang bayar harga untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi bukan cuma sesuatu yang murah, tapi sesuatu yang mahal. Kenapa? Karena ada beberapa pahlawan, mereka mengabdikan hidupnya untuk demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan ada beberapa yang kehilangan nyawanya. Bahkan ada beberapa yang mereka mengalami penyiksaan, mengalami di penjara, mereka mengalami hal-hal yang tidak enak. Demi apa? Demi memperjuangkan freedom dari bangsa kita Indonesia. Nah, karena sudah ada pahlawan-pahlawan ini yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yang pasti kemerdekaan yang kita punya semua, kemerdekaan yang kita miliki sekarang ini tidak kita pakai just for granted. Kita nggak just take it for granted, tapi kita mau manfaatkan kemerdekaan ini untuk apa? Untuk kita bisa membangun bangsa kita semakin baik. Kita bukan cuma ambil yang enak-enaknya doang, tapi bagaimana kita bisa membangun bangsa ini, kita bisa berdoa buat bangsa ini, kita memberkati bangsa ini. Kenapa? Karena freedom yang udah dikasih kepada kita itu perlu dikembangkan dan dijaga dengan baik. Nah, and you guys know, story ini mirip banget sama story kita semua, teman-teman. Dulu, sebelum kita kenal Tuhan Yesus, hidup kita dibelenggu oleh dosa. Sehingga apa? Kita mau lakukan sesuatu yang benar, kita susah. Kita tahu yang benar, tapi kita malah melakukan yang salah. Karena ada belenggu dosa, kita diikat dosa, jadinya kita nggak punya kebebasan untuk memilih mana yang benar. Tapi kita hanya bisa melakukan apa yang salah. Habis itu kita dibelenggu oleh rasa bersalah, kita dibelenggu oleh terasa terintimidasi sama setan, sama iblis.
Tapi karena ada satu pribadi namanya Yesus, dia membayar kebebasan kita dari dosa. Dia bayar dengan darahnya di kayu salib. Itu sangat mahal, even priceless, nggak bisa diukur harganya berapa. It's really priceless. Tapi itu yang Tuhan Yesus bayar buat kehidupan kita, biar kita bisa punya freedom. Untuk apa? Kita punya freedom untuk memilih melakukan hal-hal dalam kehidupan kita. Kita punya freedom untuk melakukan yang benar. Kita diperhadapkan dengan dua pilihan, lakukan yang benar atau lakukan yang salah. Kita punya freedomnya, nggak lagi yang seperti dalam belenggu iblis yang kita cuma punya, ya udah pokoknya lakukan salah aja. No, sekarang kita punya freedom untuk kita bisa memilih yang benar dan kita memuliakan Tuhan. Maka dari itu, setiap dari apa yang kita terima, freedom yang kita terima dari Tuhan Yesus, jangan kita take it for granted. Galatians 5 verse 1. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Jangan kita memberikan diri kita kepada dosa lagi. Jangan memberikan diri kita diikat sama dosa lagi. Tapi kita tetap hidup memuliakan Tuhan, menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita pakai freedom kita untuk kita memilih sesuatu yang benar. Nah, dan teman-teman, karena kemerdekaan kita dari dosa-dosa kita sudah dibayar mahal oleh Tuhan Yesus, maka dari itu aku mau ajak buat kita tidak hanya hidup gini-gini aja atau hidup biasa-biasa saja, tapi kita hidup untuk memuliakan Tuhan. 1 Corinthians 6 verse 20. You were bought at a price. Darah Yesus di kayu salib. Therefore, honor God with your bodies. Apa yang bisa kita lakukan dengan kita membuat apa menjadi freedom yang kita punya ini menjadi sesuatu yang meaningful adalah dengan kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. So, how to honor God with your bodies? Ada 3 hal yang aku mau share hari ini. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Are you ready? Here we go. Yang pertama, dengan cara kita melakukan firman Tuhan. Matthew 5 verse 16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, apa yang membuat orang bisa memuliakan Tuhan adalah waktu mereka melihat kita melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu apa? Perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi waktu kita dengar firman Tuhan setiap hari Minggu, kita dengar firman Tuhan dari renungan sekolah, kita dengar renungan firman Tuhan dari orang tua di rumah, atau waktu kita Bible study, atau waktu kita lagi nge-scroll Instagram kita atau sosial media kita lihat renungan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan itu kita lakukan dalam kehidupan kita melakukan perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu membuat orang lain yang melihat kita bisa memuliakan Bapa di surga. So, the first thing kalau kita mau memuliakan Tuhan dengan badan kita adalah dengan cara kita melakukan firman Tuhan. Do God's words. Do God's words. Karena dengan tubuh kita yang biasa ini, tapi waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita punya freedom daripada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baik. Waktu kita lakukan sesuatu buat orang lain, memberkati orang lain, nama Tuhan dipermuliakan. Waktu kita punya standar nih, untuk kita jujur di sekolah, salah satunya nggak nyontek, kita punya standar yang baik dan orang melihat, iya ya, kita beda ya. Walaupun yang lain pada nyontek, pada melakukan yang salah, tapi kita punya prinsip untuk bisa lakukan kebenaran firman Tuhan, dan itu menjadi suatu kemuliaan buat nama Tuhan. Waktu orang lain semuanya banyak, mungkin di sekolah ngebully teman itu suatu yang biasa. Tapi waktu kita say no to bully, kita memilih untuk menjadi orang yang netral, dan kita bilang sama teman kita, don't bully our friends, dia juga teman, dia juga manusia, kita perlu appreciate sama-sama. Orang akan melihat ada suatu value dalam kehidupan kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. So,
Kalau kita mau memuliakan Tuhan dengan tubuh kita perlu untuk melakukan firman Tuhan. Do God's words. That's the first thing. The second thing adalah waktu kita terus belajar. Keep on learning. Joshua 1 verse 8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Kalau kita mau memuliakan Tuhan dengan tubuh kita mesti jadi orang yang terus belajar, keep on learning. Learning itu bukan cuma ngomong learning Bible, karena di sini mungkin kalau teman-teman baca ini adalah meditate Bible, firman Tuhan. Yes, kita perlu meditate firman Tuhan. Kenapa? Biar kita bisa semakin mengerti firman, dan waktu kita atau kita melakukan firman, kita melakukan dengan pengertian yang benar. Tapi bukan cuma hanya firman Tuhan, tapi di sekolah kita pun kita perlu jadi orang yang terus belajar, keep on learning, terus belajar. Jangan males. Jangan kita belajar cuma karena mut-mutan, tapi kita belajar karena kita tahu firman Tuhan mau untuk kita menjadi orang yang terus belajar. Kita mau honor Tuhan dengan tubuh kita, dengan kita maximize apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, untuk kita terus belajar, terus kembangkan. Teman-teman ingat nggak ada cerita firman Tuhan? Ada 3 hamba dipercayakan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Yang 5 terus mengembangkannya jadi 10. Yang 2 terus mengembangkannya jadi 4. Yang 1 dia tidak ngapa-ngapain, dia cuma kubur dan gak jadi apa-apa. Dan akhirnya yang 1 ini Tuhan ambil dan dikasih kepada yang 10. Kenapa? Karena Tuhan mau untuk kita, kalau Tuhan percayakan sesuatu dalam kehidupan kita, untuk kita kembangkan dengan baik. Teman-teman, you guys have freedom. Kita bisa pilih waktu kita saatnya belajar, untuk kita belajar atau tidak mau belajar, malas-malesan. Kita punya freedom. Pakai freedom kita untuk kita pakai, untuk kita belajar. Waktunya belajar. Waktunya main. Waktunya istirahat. Jangan dibalik, jangan ditukar. So, kalau kita mau memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, keep on learning. Terus kita belajar. Alright, guys? Yang pertama, melakukan firman Tuhan. Yang kedua, kita mesti terus belajar. Yang ketiga, jaga kesehatan tubuh kita. Hey, guys, kalau misalkan kita pintar, firman Tuhan kita melakukan, kita jadi orang yang punya karakter yang baik, tapi kita sakit-sakitan, ya yang ada namanya orang sakit pasti cuma di rumah doang, di kamar doang. Bagaimana kita bisa ketemu orang dan memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Padahal kita aja di kamar sendiri, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita struggle dengan tubuh kita untuk bisa sehat. Maka dari itu, kalau kita mau mempermuliakan Tuhan dengan tubuh kita perlu jaga kesehatan tubuh kita. Karena kalau kita sakit, kita akan sulit untuk bisa mempermuliakan Tuhan. Waktu kita sakit, kita akan sulit untuk bisa menjadi orang yang melakukan pekerjaan baik buat orang-orang sekitar kita. So, jaga kesehatan kita. Perhatikan makanan yang kita makan, makanan yang sehat. Perhatikan juga tidur kita, jangan begadang buat main game. Atur dengan baik, dan juga perhatikan stress level kita. Teman-teman, jangan semuanya kita stresin sendiri, tapi ingat kita punya Tuhan yang mau tolong kehidupan kita. Jadi waktu kita lagi ngalamin stres, kita doa sama Tuhan dan kita serahkan khawatir kita kepada Tuhan. Karena itu akan membuat kita bisa lebih sehat secara mentally, teman-teman. So, kita perlu jaga kesehatan tubuh kita. Alright guys. Kita telah dibayar dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus di kayu salib, untuk kita bisa punya freedom dalam kehidupan ini. Dan aku mau ajak buat kita pakai freedom itu untuk kita memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan kita melakukan firman Tuhan. Yang kedua, kita terus belajar. Yang ketiga, kita jaga kesehatan tubuh kita. Dan kita akan lihat hidup kita memuliakan Tuhan. Dan kita maximize untuk setiap freedom, kebebasan yang Tuhan udah kasih buat kehidupan kita. Dan aku mau ajak satu hal for closing. Kita pergunakan kemerdekaan kita
yang kita punya ini untuk berbalik dari dosa kita, untuk kita semakin hari semakin menyenangkan Tuhan, semakin hari hidup kita semakin berkenan pada Tuhan. Romans 2 verse 4. Or do you show contempt for the riches of His kindness, forbearance, and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance? Teman-teman, kalau sampai sekarang ini kita masih dikasih waktu sama Tuhan, kita bisa hidup dengan freedom yang ada, kita mau pakai semua kebaikan Tuhan itu, apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, untuk semakin hari kita semakin memperbaiki sikap kita, memperbaiki hidup kita, hidup lebih baik lagi, dan kita pun juga berbalik dari setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Kenapa? Karena cuma satu. Kita mau memuliakan Tuhan yang sudah bayar harga yang mahal untuk kebebasan kita dengan darahnya. So kita mau memuliakan Tuhan, hidup kita menjadi kemuliaan Tuhan, dan hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Amin. So ibadah hari ini sudah selesai. Thank you for following until the end. Dan teman-teman, aku mau doa berkat untuk kalian semua. So aku mau undang kita sama-sama angkat kedua tangan kita, dan kita terima doa berkat. Aku berdoa memberkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus. Biar sekolah mereka diberkati Tuhan. Biar berkat kepintaran mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tangan yang diangkat diberkati. Sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil. Dan jadi berkat buat banyak orang. Biar sejak muda mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Biar kesehatan mereka dijagai Tuhan. Keluarga mereka dijagai Tuhan. Dan apa yang mereka perlukan dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar damai sejahtera Tuhan, sukacita, pertolongan dan perlindungan Tuhan menyertai teman-temanku semua mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amen. Happy Sunday everybody, happy weekend, and see you guys again next week. Bye-bye.